Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini merupakan kuliah perdana dari mata kuliah kewirausahaan yang merupakan program PJJ Prodi Arsitektur Universitas Merdeka Malang bekerjasama dengan beberapa universitas. Sehingga mahasiswanya selain mahasiswa dari Prodi Arsitektur Unmar Malang juga dari berbagai universitas yang bekerja sama dalam program PJJ Prodi Arsitektur Unmar Malang. Baik, mata kuliah kewirausahaan yang akan kita berikan pada semester ini diampu oleh 3 dosen. Yang pertama saya sendiri, Heri Budianto, kemudian Ibu Dina Purwoningsih, dan Ibu Adisti Safrilia. Saya jelaskan deskripsi mata kuliah. Kuliah kewirausahaan ini memberikan pemahaman bagi mahasiswa tentang prinsip dan arti penting kewirausahaan. Sehingga mahasiswa dapat memahami pola pikir para wirausahawan sukses, mengetahui cara-cara menangkap peluang dan mewujudkannya dalam bentuk usaha, mampu merencanakan dan menuangkan peluang usaha ke dalam bentuk proposal program kreativitas mahasiswa dan dalam bentuk bisnis plan, serta dapat menjalankan dan mengembangkan usaha. Mata kuliah kewirausahaan ini menggabungkan pengenalan teori dan praktek langsung secara terintegrasi dalam mengembangkan ide dan peluang usaha menjadi rintisan usaha. Memasarkan produk atau jasa secara offline dan online secara mandiri dan mengikuti pameran virtual. Nah, RPS kewirausahaan ini dapat dilihat pada slide ini. Jadi rencana pembelajaran semester untuk kewirausahaan ini adalah capaian pembelajaran. Jadi ada 3 capaian pembelajaran serta 4 capaian mata kuliah ya. Jadi yang pertama, mahasiswa mampu mengenal dan mengidentifikasi serta memahami pengertian konsep dasar kewirausahaan dan kaitannya dengan gagasan bisnis dan realisasinya di lingkungan bisnis. Capaian pembelajaran mata kuliah kedua, mahasiswa mampu memahami tentang manajemen keuangan, sumber daya manusia, operasional, dan pemasaran. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, mahasiswa mampu memahami kelayakan bisnis dan mampu membuat rencana bisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu merealisasikan keseluruhan rencana bisnis menjadi suatu prototip bisnis berikut pengembangannya. Nah, jadi ini yang kita harapkan di dalam 1 semester ini. Ada sub-sub capaian yang nanti bisa saudara lihat di dalam e-kelas. Jadi ini kita sudah cantumkan di dalam e-kelas. Nah, bahan kajiannya ada 10, mulai dari yang pertama, pengantar dan dasar-dasar konsep kewirausahaan. Kemudian yang kedua adalah cerita sukses dari pengusaha yang berhasil memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha. 3, mengenali peluang dan menciptakan ide bisnis. 4, kelayakan bisnis. 5, manajemen keuangan, sumber daya keuangan.
sumber daya manusia, operasional, dan pemasaran. 6. Program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. 7. Mengembangkan model bisnis yang efektif. 8. Sistematika penulisan bisnis plan. 9. Membuat, mengelola, dan mengembangkan usaha rintisan atau startup bisnis. Dan yang terakhir, pemasaran produk secara offline dan online. Nah, ini adalah referensi-referensi yang kita digunakan di dalam mendukung mata kuliah kewirausahaan ini. Kemudian kemampuan akhir atau 16 minggu perkuliahan ini dijabarkan di dalam kemampuan akhir tiap tahapan atau di dalam minggu-minggu ini ya, mulai minggu pertama sampai dengan minggu ke-16 yang nantinya saudara bisa perhatikan atau pelajari di dalam RPS kewirausahaan. Oke. Kemudian kembali kita ke urutan ya, urutan atau minggu-minggu pertama sampai 16 pertemuan di dalam mata kuliah kewirausahaan. Minggu pertama apa yang diberikan adalah konsep kewirausahaan dan kisah wirausaha sukses. Jadi dasar-dasar kewirausahaan serta bagaimana wirausaha sukses itu menjalankan usaha, mempertahankan dan mengembangkan usaha. Jadi pada minggu ini mahasiswa mampu memahami sistem perkuliahan ya. Jadi nantinya 16 kali perkuliahan, 16 kali pertemuan ini seperti apa itu diharapkan mahasiswa bisa memahami. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang pentingnya konsep kewirausahaan dan ruang lingkupnya sebagai bekal menjadi entrepreneur. Lalu yang ketiga, mahasiswa memahami dan mengetahui kisah para pengusaha sukses. Yang pada hari ini akan saya sampaikan satu orang pengusaha sukses yang masih muda. Tugas diskusi dan pemutaran video ini pada tahap awal. Kemudian ada tugas mandiri yang harus saudara buat dalam 1 minggu ya, yaitu membuat artikel tentang cerita sukses dari pengusaha idola saudara. Artikel ini memuat tentang data diri pengusaha, pengusahanya siapa, data usahanya, kemudian sejarah singkat, serta inspirasi yang dapat diambil dari pengusaha tersebut. Di samping tugas mandiri, saudara diminta untuk belajar mandiri. Jadi memperkaya referensi yang relevan dari sumber-sumber yang ada, sehingga saudara betul-betul memahami tentang konsep kewirausahaan. Bisa dari Google, dari Pinterest, dan dari ikhlas.unmer.ac.id. Nah, ini setelah slide-slide ini nanti akan saya paparkan bagaimana kisah wirausaha sukses. Pada minggu kedua, saudara akan diberikan materi menggali potensi diri untuk menjadi wirausahawan. Jadi mahasiswa bisa memahami kelemahannya, tentu kelebihannya juga, ancaman untuk menjadi wirausaha dan peluang-peluangnya sehingga dapat memiliki pandangan yang lebih baik mengenai berbagai faktor untuk membentuk masa depan serta dapat
memodifikasi dalam membantu mencapai tujuan menjadi wirausaha. Mahasiswa pada minggu kedua diharapkan juga mampu belajar mengenai faktor-faktor utama yang dapat menentukan penghasilan serta peran modal insani pribadi ya terhadap masa depan. Mahasiswa memahami pentingnya berinvestasi untuk diri mereka sendiri melalui pendidikan, kegiatan pelatihan, dan pengembangan keterampilan serta berbagai pengalaman. Nah, tugasnya pada minggu kedua ini adalah membuat tulisan isi atau tulisan bebas ya tentang siapa aku. Karena dalam hal ini saudara dan para dosen kepingin melihat ya potensi diri saudara tentang bagaimana saudara, siapa saudara. Kemudian yang kedua mengenal potensi wirausaha. Jadi aku sebagai wirausahawan potensial. Jadi yang pertama siapa aku, hobinya apa, kemudian yang kedua itu bagaimana mengenal aku sebagai wirausahawan potensial berdasarkan tadi siapa aku. Lalu yang ketiga adalah menginventarisasi hobi, keterampilan serta penggunaannya menjadi wirausaha. Yang keempat, merumuskan visi dan misi pribadi sebagai wirausaha. Jadi ada 4 poin ya yang saudara mesti tulis di dalam tugas kedua ini, yaitu siapa aku, kemudian aku sebagai wirausahawan potensial, dan inventarisasi hobi serta keterampilan serta perumusan visi dan misi pribadi sebagai wirausaha. Pada minggu ketiga kita akan membahas ide, peluang, dan gagasan usaha. Tujuannya adalah mahasiswa bisa memahami dan mampu mengidentifikasi ide dan peluang-peluang usaha potensial yang ada di sekitar lingkungannya. Mahasiswa mampu menetapkan gagasan usaha atau produk yang dapat meningkatkan kualitas hidup dia dan sesamanya. Kemudian pada minggu keempat akan diberi materi tentang bagaimana memanage atau mengelola waktu. Tujuannya adalah mahasiswa memahami pentingnya manajemen waktu sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas yang penting dan mendadak baik di rumah, di kampus maupun di tempat kerja. Mahasiswa menyadari betapa pentingnya untuk menepati janji mereka dan tidak menjanjikan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi. Mahasiswa dapat memahami apa itu akuntabilitas waktu. Pada minggu kelima akan diberikan materi mengelola keuangan. Ini secara dasar ya mengelola keuangan pribadi ya. Tujuannya adalah mahasiswa dapat membuat perencanaan keuangan yang baik. Mahasiswa dapat membuat anggaran keuangan pribadi, mengalokasikan pemasukan terhadap pengeluaran, tabungan, dan pembayaran kembali utang jika ada ya. Mahasiswa mampu membuat perhitungan tentang manfaat dan biaya atas setiap pengeluaran keuangan. Jadi di minggu kelima ini kita melihat bagaimana mahasiswa itu bisa mengelola keuangan. Minggu ke-6 akan diisi dengan kuliah tamu.
Jadi ada satu tamu pengusaha sukses, biasanya dari alumni Universitas Merdeka Malang. Kemudian selama 2 jam, tamu ini akan memberikan kuliah mengenai bagaimana dia memulai usaha, bagaimana dia menjalankan usaha, dan bagaimana dia mempertahankan serta mengembangkan usahanya. Nah, tujuannya adalah mahasiswa bisa mengikuti kuliah tamu dan ada tugas juga pada minggu ke-6 mahasiswa dapat membuat artikel tentang cerita sukses dari pengusaha yang menjadi pembicara pada acara kuliah tamu. Meliputi data diri pengusaha dan data usahanya, sejarah singkat dan kiat-kiat suksesnya. Oke, pada minggu ke-7 akan dibahas mengenai persiapan membuat proposal program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Karena pada semester ini akan ada pembukaan pembukaan pendaftaran proposal PKM kewirausahaan. Sehingga pada minggu ke-7 kita berikan persiapan-persiapan untuk menyusun proposal PKMK. Tujuannya adalah mahasiswa mampu menyusun proposal PKMK meliputi pembentukan kelompok, karena proposal PKMK ini adalah proposal kelompok. Jadi di minggu ke-7 itu kita berikan arahan kepada mahasiswa untuk pembentukan kelompok. Kemudian dosen pendamping, jadi kelompok-kelompok itu kalau sudah terbentuk, maka dosen pengampu ini sebagai dosen pendamping, jadi saya, Ibu Dina, dan Bu Adisti itu akan menjadi dosen pendamping dari setiap proposal PKMK. Nah, minggu ke-7 diharapkan draft proposal itu sudah terbentuk. Minggu ke-8 adalah ujian tengah semester atau UTS yang isinya adalah mahasiswa bisa melakukan presentasi proposal PKMK sesuai dengan panduan PKM dari Dikbudristek. Jadi ini saya contohkan video mengenai presentasi kelompok mahasiswa yang dibuat dalam waktu 10 menit. Aku akan menjelaskan apa sih yang butuh tapi tunggu dulu. Sebelum itu, aku akan memperkenalkan tim dari Yogurt. Oke. Kemudian setelah UTS, minggu ke-9 ya. Minggu ke-9 aspek keuangan. Jadi kalau tadi di sebelum UTS itu ada keuangan juga, tapi itu sifatnya keuangan pribadi, bagaimana mengelola keuangan pribadi. Di minggu ke-9 ini aspek keuangan di dalam usaha yang sudah saudara rencanakan pada proposal PKMK. Jadi kita berharap pada minggu 9 proposal yang sudah saudara buat itu diwujudkan di dalam rencana usaha. Jadi harapannya adalah mahasiswa mampu membuat ide dan gagasan sebuah perusahaan rintisan. Jadi ide-ide yang minggu lalu sudah saudara buat di dalam proposal, maka di minggu ke-9 ini saudara diharapkan mampu membuat ide dan gagasan sebuah startup bisnis.
Kemudian mahasiswa mampu merancang kebutuhan investasi dan sumber-sumbernya serta menyusun rencana profitabilitas perusahaan dari aspek keuangannya. Nah, aspek-aspeknya adalah kebutuhan modal perusahaan, kemudian penerapan akuntansi di dalam perusahaan dan analisis rasio keuangan perusahaan. Nah, tugasnya pada minggu ke-9 adalah membuat rancangan aspek keuangan pada perusahaan startup yang saudara buat. Ini kelompok ya, jadi bagaimana menyusun rancangan aspek keuangan. Apa saja meliputi kebutuhan dan sumber permodalan perusahaan, kemudian proyeksi kinerja keuangan perusahaan, dan analisis kelayakan finansial perusahaan. Nah, minggu ke-9 ini akan kita berikan materinya, kemudian saudara diharapkan bisa menyusun sesuai dengan tugasnya. Minggu ke-10 kita membahas aspek produksi ya. Jadi ada usaha produk maupun jasa, kan ada aspek produksinya, bagaimana membuatnya, memproduksinya. Jadi mahasiswa diharapkan mampu untuk merancang kebutuhan dalam kegiatan produksi dan proses produksi dari sebuah gagasan. Nah, materi-materi yang kita berikan antara lain definisi produksi, sistem dan komponen produksi, bahan baku, tenaga kerja, peralatan produksi, biaya produksi, dan proses serta pengendalian produksi. Jadi runtut seperti ini. Tugasnya pada minggu ke-10 adalah mahasiswa diminta untuk menyusun rancangan aspek produksi perusahaan startup dengan menganalisis beberapa hal, yaitu pengadaan bahan, kebutuhan sumber daya produksi, dan lain-lain. Minggu ke-11 kita berikan materi aspek organisasi dan manajemen. Tujuannya adalah mahasiswa mampu merancang kebutuhan organisasi dan manajemen perusahaan. Nah, ceramah dan diskusi yang dilakukan pada minggu ke-11 mengenai definisi organisasi dan manajemen. Organisasi perusahaan dan manajemen perusahaan. Nah, pada minggu ke-11 ini akan melanjutkan rancangan startup saudara. Jadi mahasiswa ditugaskan menyusun rancangan aspek organisasi dan manajemen perusahaan. Di situ ada direktur, kemudian bagian administrasi keuangan, ada yang mengurus operasional, mengurus tentang produksi, mengurus tentang pemasaran ya. Jadi ada organisasinya, ada strukturnya, kemudian manajemennya seperti apa. Pada minggu ke-12 kita membahas aspek pemasaran ya. Jadi produk dan jasa tentu supaya bisa laku itu perlu dipasarkan. Sehingga pada minggu ke-12 ini kita memberikan materi aspek pemasaran. Tujuannya adalah mahasiswa mampu untuk merancang strategi pemasaran dari gagasan produk yang telah dihasilkan pada pembelajaran sebelumnya. Materi-materi yang diberikan di dalam ceramah dan diskusi adalah definisi pemasaran, tugas dan fungsi orientasi pemasaran, sasaran dan strategi pemasaran, segmentasi target dan posisi pasar, bauran pemasaran, dan penetapan nilai pemasaran.
tugasnya yang harus dibuat oleh saudara dalam 1 minggu pada minggu ke-12 adalah merancang aspek pemasaran dari perusahaan yang sudah direncanakan. Meliputi apa? Sasaran dan strategi pemasarannya seperti apa. Taktik pemasarannya bagaimana, dan penganggaran untuk pemasaran setiap bulan itu saudara supaya bisa menuliskan ya, dianggarkan berapa persen dari omset yang saudara dapat setiap bulan. Minggu ke-13 adalah bisnis plan dan e-marketing untuk usaha rintisan. Jadi mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami cara menyusun bisnis plan dan membuat e-marketing. Materinya tentu saja yang pertama bisnis plan dan yang kedua e-marketing. Pada minggu ke-13 ini mahasiswa ditugaskan menyusun bisnis plan dan e-marketing untuk usaha rintisan masing-masing kelompok. Minggu ke-14 dari yang sudah disusun oleh kelompok-kelompok mahasiswa itu, maka dilakukan presentasi bisnis plan. Jadi mahasiswa merangkum ya di dalam slide-slide PowerPoint untuk dipresentasikan di minggu ke-14. Nah, ini contohnya ya. Jadi pada minggu ke-14 itu contoh yang lalu, jadi para mahasiswa yang lalu itu membuat bisnis plan dalam bentuk presentasi maupun tertulis. Jadi buku bisnis plan lah. Misalnya ini contohnya copy-in aja. Ini ada di dalamnya bagaimana mahasiswa itu merencanakan usahanya dari berbagai aspek yang sudah saudara kerjakan pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi ini rangkuman ya bisnis plan saudara. Minggu ke-15 adalah presentasi e-marketing. Jadi kalau sudah dibuat bisnis plan, maka kita berharap setiap kelompok itu mempunyai satu satu tempat di marketplace ya, misalnya Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee ya. Yang penting saudara sudah masuk di marketplace walaupun produknya atau jasanya cuma 1 atau 2 ya. Nah, di minggu ke-15 ini kita akan menggodok bagaimana kita memasukkan produk di e-marketing ya. Jadi saudara diminta untuk membuat presentasi online marketing ya dari masing-masing kelompok. Nah, minggu ke-16 adalah UAS ya, ujian akhir semester berupa entrepreneurship atau visual expo. Jadi Universitas Merdeka Malang berencana akan membuat khusus ya virtual expo yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang sudah mempunyai usaha untuk dipasarkan yang pertama di lingkungan dosen dan karyawan di Universitas Merdeka Malang dalam bentuk visual expo. Jadi isi-isinya adalah produk-produk yang saudara sudah siapkan atau jasa yang saudara sudah siapkan. Di situ ada foto produk, kemudian ada uraian tentang produk dan sebagainya pada visual expo yang nantinya akan dirancang di Universitas Merdeka Malang. Nah, ini ketika belum pandemi, entrepreneur itu dilakukan secara offline ya. Jadi mahasiswa
melakukan praktek pemasaran dalam bentuk Entrepreneur Day. Namun karena ada pandemi, maka Entrepreneur Day ini diwujudkan dalam bentuk visual expo. Ini salah satu contoh ya yang tahun 2020 itu dilakukan virtual expo. Jadi ini online dan offline. Para mahasiswa bekerja sama atau berkolaborasi dengan UKM-UKM Kota Malang memamerkan produknya. Yang tahun lalu dilakukan secara offline dan online, tapi tahun ini sepenuhnya online. Baik, demikian materi-materi perkuliahan kewirausahaan selama 16 kali pertemuan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.